Mungkin untuk pembicara berikutnya kita minta kepada Bapak Ahmad Sapudin, SEMAK, ya, CPA CA. Baik, terima kasih Pak Am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat ya. Di tengah hari libur kita juga berikhtiar untuk menambah ilmu ya. Kali ini kita akan melakukan diskusi ya. Sebagai selain dosen sebagai praktisi akuntan publik, menyaring kepada Bapak Ibu sekalian dan diskusi tentang kondisi yang terjadi saat ini ya, yang berdampak kepada laporan keuangan dan opini audit tentunya ya. Selanjutnya saya share dari saya saja ya Pak Ambizan presentasinya. Silakan Pak Sapudin, silakan. Oke. Oh ini belum bisa, mungkin bisa di ininya dari bapaknya bisa saya ini karena di sini host disable untuk screen sharingnya. Oke. Coba diulang lagi. Udah Pak. Oke. 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 Tadi saya sudah juga di ITB Magelang, ada beberapa mahasiswa saya juga yang ikut bergabung. Selain itu juga saya sebagai partner di kantor akuntan publik Basiruddin dan rekan. Selain itu juga saya sebagai komite audit di grup salah satu BUMN Karya, di PT Utama Karya. Kali ini akan menjelaskan bagaimana sih situasi kondisi sekarang ini terhadap laporan keuangan dan juga kepada opini audit tentunya. Ya. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Triandi mengenai kondisi situasi COVID di negara kita ya. Nah ini saya dapat dari web resmi COVID-19 dan tentunya yang situasi di Indonesia ini trennya terus meningkat ya. Harian ini pada tanggal 7 Januari itu hari penambahan kasus positifnya sekitar 9.000, hampir 10.000 ya. Nah, dan ini pada saat tadi sudah dijelaskan jumlah positif yang itu totalnya sekarang cuma 800 ribuan ya. Nah ini kondisi saat ini bukan melandai ya. Kita harap nanti ada strategi dari pemerintah mengenai akan diberlakukannya PPKM ya, pengganti PSBB itu akan menurunkan tingkat positif rate-nya dan akan grafiknya akan menurun dan bahkan melandai ya. Kalau ini terus naik, nah ini juga pastinya akan berakibat pada situasi kondisi aktivitas ekonomi yang tentunya akan berdampak kepada perusahaan dan pada akhirnya pada laporan keuangan. Ya. Nah ini adalah situasi kondisi saat ini mengenai COVID-19 ya. Terus selanjutnya bahwa sesuai dengan survei BPS ya, ini dampak pandemi COVID ini berpengaruh penurunan pendapatan pada UMK itu total hampir 80% UMK mengalami penurunan pendapatan ya, untuk UMK ya. UMK ini mengalami 80% dari UMK yang ada itu mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan usaha untuk menengah besar ya itu 82% dari menurun ya pendapatannya. Ya. Jadi hampir rata-rata semua mengalami penurunan pastinya. Ya. Terus dari pelaku usaha paling terdampak ya itu 92,47% itu untuk usaha akomodasi makanan minuman yang mengalami penurunan pendapatan. Ya. Ini hotel ya, restoran itu pasti paling berdampak ya. Itu nilainya sekitar 92,40% dari total industrinya ya. Terus 90,34% ini transportasi juga transportasi dan pergudangan yang mengaku mengalami penurunan pendapatan ya. Jadi hampir semua ini adalah industri-industri yang berdampak langsung ya
Jadi kalau misalnya auditornya atau kantor akuntan publiknya menerima klien-klien yang memang usahanya itu bergerak, baik itu transportasi dan pergudangan, itu sudah dari awal dia sudah menyadari bahwa ada permasalahan going concern di situ. Ya. Karena ini yang berdampak langsung, industri ini yang berdampak langsung terhadap dari pandemik COVID-19. Ya. Jadi dia sudah aware mengenai ini ya. Jadi bisa dipertimbangkan masalah going concern kemudian dikaitkan dengan karena hampir industri ini semuanya mengalami penurunan pendapatan. Oke. Nah, kalau dari dampak umum COVID-19 terhadap laporan keuangan, ya. Jadi sebelum kita mengacu kepada opini auditnya, kita akan lihat dulu dari sisi laporan keuangannya dulu, ya. Karena ini juga menjadi highlight, ya, bagi perusahaan dan auditor, ya, kantor akuntan publik, ya, dalam melihat laporan keuangan perusahaan, ya. Pertama adalah pasti going concern, ya, kelangsungan usaha, ya. Karena satu sisi penurunan pendapatan, ya, bahkan karena ada pembatasan sehingga aktivitas usaha perusahaan pun akan terganggu, ya. Nah, ini tentunya menjadi highlight, ya, dalam laporan keuangan mengenai asumsi dasar laporan keuangan tersebut, ya. Karena pada dasarnya laporan keuangan itu disusun untuk dengan berasumsi perusahaan untuk melakukan kegiatan seterusnya minimal dalam 12 bulan ke depan, ya. Ini going concern, ya, kelangsungan usaha. Terusnya adalah masalah accounting estimate, ya, estimasi akuntansi. Ya. Ya. Nah, kalau going concern itu referensinya PSK 1 dan PSK 8, ya. Nah, terus kalau accounting estimate, ya, estimasi akuntansi. Nah, ini di dalam akuntansi sendiri ada estimasi yang digunakan. Nah, estimasi digunakan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, ya. Nah, ini juga artinya menjadi highlight bagi auditor, ya, untuk menilai apakah keandalan estimasi tersebut, ya. Apakah estimasi yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya itu bisa diandalkan atau tidak, ya. Dan salah satu estimasi akuntansi adalah mengenai imbalan pasca kerja, PSK 24, ya, di mana perusahaan diwajibkan untuk melakukan estimasi imbalan pasca kerja yang harus dibukukan dalam laporan keuangannya. Ya. Nah, ini salah satu bentuk estimasi. Ya. Nah, ini accounting estimate. Ya. Yang selanjutnya adalah fair value measurement, ya, pengurangan nilai wajar. Ya. Nah, bagi industri tertentu, ya, ini banyak menggunakan namanya fair value measurement. Ya. Ya. Contoh misalnya nilai wajar. Misalnya contohnya untuk industri keuangan, ya. Misalnya saja dana pensiun banyak menginvestasikan aset kelolaannya ke dalam surat berharga, ya, misalnya dalam bentuk saham atau obligasi, ya, dan sebagainya. Nah, ini juga di situasi kondisi saat ini yang tingkat volatilitas pasar, ya, volatilitas pasar yang turun naik, ini kan menjadi tantangan bagaimana keandalan dalam mengukur nilai wajar. Ya. Nah, di dalam PSK 68 kan itu disebutkan, ya, referensi untuk melakukan nilai wajar adanya faktor dari pasar utama, ya, atau dia bukan dari pasar utama, ya. Nah, ini juga menjadi konsentrasi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan fair value measurement, ya, nilai wajar. Ya. Selanjutnya adalah mengenai aset impairment, ya, penurunan nilai aset. Ya. Ini PSK 48 referensinya, ya. Jadi kalau misalnya suatu kondisi perusahaan, ya, asetnya, ya, misalnya dalam contoh misalnya suatu pabrik yang penurunan pendapatan, ya, salah satu indikasinya aset impairment adalah di mana misalnya gross profit marginnya itu minus, itu ada indikasi penurunan nilai aset, ya. Jadi asetnya yang dimiliki tidak bisa mengenerate cash flow untuk menutupi kebutuhan operasionalnya. Nah, itu adalah indikasi adanya penurunan nilai aset. Ya. Nah, penurunan nilai aset ini, ya, mengacu pada PSK 48, ya, ini membandingkan antara nilai buku dengan nilai yang terpulihkan, namanya recoverable value, ya. Jadi nilai tercatat, ya, nilai tercatat aset dengan nilai yang terpulihkan. Nah, untuk mencari nilai terpulihkan itu membandingkan nilai tertinggi antara
nilai terpakai dengan nilai wajar, ya. Jadi ada teknik-teknik untuk melakukan itu. Nah, ini juga suatu tantangan juga ya untuk melakukan ini. Pengalaman saya memang ini tidak mudah juga untuk melakukan asset impairment. Ya. Ya. Terus selanjutnya expected credit loss assessment. Ya. Ini penilaian kerugian ekspektasian. Nah, ini berdampak sekali pada industri keuangan, ya, perbankan, ya, lembaga pembiayaan, ya. Ini menggunakan expected credit loss assessment. Ya. Ini mengacu kepada PSAK 71 yang memang dalam menilai suatu namanya instrumen keuangan, ya. Instrumen keuangan itu di dalamnya ada piutang, ya, ada kredit yang diberikan, ya, aset surat berharga, ya. Nah, itu harus dinilai penurunan penilaian kerugian ekspektasiannya, ya. Nah, di dalam PSAK 71, ya, yang berbeda dengan yang mulai efektif 2020 untuk seluruh industri, ya. Jadi tahun 2020 juga tantangannya itu sudah mulai efektif berlaku untuk seluruh industri, ya. Kalau perbankan itu lebih awal diimplementasikan, ya. Tapi untuk yang industri yang lain sudah berlaku di 2020, ya. Nah, ini juga karena melakukan penilaian ini juga tidak mudah juga, karena pertama harus mempertimbangkan historis daripada kerugian dari instrumen keuangan itu, ya. Ya. Jadi basis data historis. Di samping juga harus mempertimbangkan namanya istilahnya forward looking, kondisi ke depan. Nah, ini ya. Jadi di dalam menilai kerugian ekspektasian ini juga harus ada asumsi yang digunakan mengenai data-data historis dan data yang akan datang, yang akan terjadi. Ya, ini expected credit loss assessment. Ini referensinya adalah PSAK 71. Ya. Terus recoverability of the protect asset, ya, pemulihan aset pajak tangguhan. Nah, ini juga pajak tangguhan, ya, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang merugi, ya. Nah, kaitannya juga dengan namanya take loss carry forward, ya, kerugian tahun-tahun lalu yang bisa digunakan pada tahun berikutnya. Nah, ini juga harus direview deferred tax asset dan bisa dimanfaatkan atau tidak, ya. Ini namanya pemulihan atas aset pajak tangguhan, ya. Nah, ini juga menjadi konsentrasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah subsequent event, ya, peristiwa surat laporan keuangan. Nah, ini peristiwa yang terjadi yang bisa itu berdampak pada penyesuaian terhadap laporan keuangan, bisa juga tidak, ya. Itu subsequent event. Nah, termasuk di dalamnya adalah mengenai going concern ini, ya. Going concern juga mempertimbangkan peristiwa setelah laporan keuangan. Ya. Terus pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan. Nah, pengungkapan yang diperlukan laporan keuangan terkait tadi, ya, ada masalah-masalah di atas yang saya sebutkan tadi, ya, itu juga perlu diungkapkan dalam laporan, termasuk juga apabila terjadi adanya masalah kontingensi, ya. Ya. Ini juga perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah highlight daripada transaksi atau akun-akun yang memang perlu perhatian khusus daripada perusahaan dan auditor, ya, dari kata akuntan publik. Jadi memang ini sudah menjadi highlight, sudah dibahas, sudah menjadi poin-poin yang istilahnya dalam audit itu key audit area yang nanti akan perlu diperdalami oleh auditor dalam melakukan audit laporan keuangan, ya. Saya rasa kalau memang ini bagian going concern salah satu bagian dari yang memang menjadi isu dampak COVID terhadap laporan keuangan. Terus, ya, kita bahas adalah sekarang ini mengenai going concern, ya. Yang standar akuntansi PSAK 1, ya. Ini laporan keuangan disusun dengan asumsi 1, ya. Entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Jadi going concern itu laporan keuangan disusun dengan asumsi entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Jadi memang entitas itu tidak ada keinginan sehingga dia tetap akan melakukan aktivitas itu selanjutnya, ya, sampai terus menerus, ya. Ya, ini entitas melanjutkan usahanya di masa depan, ya. Ya. Terus entitas tidak memiliki intensi atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi skala usahanya secara material, ya. Jadi tidak ada intensi atau niatan dari perusahaan itu untuk
melikuidasi itu menutup ya, atau mengurangi skala usaha secara material, atau mengurangi skala usahanya. Misalnya ada beberapa operasi yang ditutup ya, dan itu mempengaruhi operasi perusahaan ya. Nah, kalau itu ada intensi kan ada intensi seperti poin 2 di atas ya, maka laporan keuangan itu basisnya akan berubah ya, bukan lagi dengan basis dasar going concern ya. Pendapat disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan tersebut harus diungkapkan ya. Jadi bukan lagi menggunakan basis kelangsungan usaha ya. Itu ya. Jadi kalau memang dia merencana untuk melikuidasi ya, penyusunan laporan keuangan bukan basis going concern atau kelangsungan usaha, tapi basis yang digunakan yang berkaitan dengan seperti basis likuidasi ya. Jadi menggunakan basis likuidasi dan itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Oke. Kenapa perusahaan melakukan perubahan basis dari going concern dari kelangsungan usaha menjadi basis yang lain? Nah, itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Ya. Ini mengenai going concern atau concern dari perspektif SAK ya, SAK 1. Ya. Nah, ini di dalam paragraf 25 dan 26 ya. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya tanggung jawab going concern itu ada pada manajemen ya. Yang melakukan aktivitas perusahaan. Jadi perusahaan itu kan diasumsikan terus beroperasi ya. Apakah manajemen wajib membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar itu masuk ke dalam unit manajemen risiko ya. Nanti ada risiko operasi ya. Nah, itu masuk ke manajemen risiko dalam industri perbankan itu ada unit tersendiri manajemen risiko yang mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi dan mitigasinya ya. Risiko-risiko terjadi dan mitigasinya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko tersebut ya. Nah, ini salah satunya adalah risiko kelangsungan usaha atau risiko operasi ya. Nah, entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi melindungi entitas atau menghentikan perdagangan atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya. Tadi ya. Jadi kalau memang asumsi kelangsungan usaha itu tidak digunakan, tapi menggunakan dengan asumsi yang lain, ya ada intensi. Nah, ini atau tidak memiliki alternatif yang lain, maka kelangsungan usaha tidak dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Ya. Terus jika manajemen menyadari dalam membuat penilaiannya mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas jadi kalau memang dalam suatu kondisi ya mengandung concern di perusahaan itu menimbulkan keraguan yang signifikan ya, maka kondisi tersebut harus diungkapkan dalam ketidakpastian itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Itu ya. Jadi kalau ada kondisi misalnya sekarang ada COVID terus perusahaan itu kelangsungan usahanya terganggu ya. Nah, itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan ya. Sehingga pembaca laporan keuangan ya itu memahami betul kondisi yang terjadi dalam perusahaan tersebut ya. Itu dari sisi standar akuntansi ya. Jadi PSAK 1 paragraf 25 dan 26 ya. Nah, ini jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Jadi kalau memang dia asumsi kelangsungan usahanya tidak digunakan dan berubah dengan asumsi yang lain, contohnya adalah asumsi basis likuidasi, maka itu harus diungkapkan fakta tersebut ya. Terus juga alasan mengapa entitas tidak mempertimbangkan sebagai entitas alasan menggunakan dari selain basis akuntansi kelangsungan usaha. Itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan ya. Jadi kalau di catatan laporan keuangan itu asumsi kelangsungan usaha ya, itu yang terjadi pada periode laporan keuangan, misalnya terjadinya di tahun keputusan itu ada di 2020, maka itu diungkapkan pada saat di catatan keuangan di catatan umum ya. Nah, umum setelah mengenai kondisi
profil perusahaannya, terus pengurusan, dan baru ada perubahan mengenai basis asumsi yang digunakan. Jadi kalau itu terjadi, keputusan itu terjadi pada saat periode berjalan, ya. Keputusan itu ada di misalnya di 2020. Tapi kalau keputusan itu terjadi di 2021, jadi laporan keuangannya sudah selesai, ya, Desember, ya. Tapi keputusan itu muncul di tahun 2021, maka catatan itu akan muncul di peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Itu ada di belakang, ya. Jadi subsequent event, ya. Jadi subsequent itu diungkapkan bahwa perusahaan pada tahun 2021 merubah basis akuntansinya dari asumsi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi, ya. Nah, ya. Itu, ya, itu dari sisi penggunaan pengungkapannya dalam laporan keuangan, dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya, dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan informasi yang tersedia mengenai masa depan paling sedikit namun tidak terbatas pada 12 bulan dari akhir periode laporan, ya. Jadi ininya minimal bahwa kelangsungan usaha itu selama 12 bulan ke depan, ya. Minimal dalam 12 bulan ke depan itu informasi itu sudah tersedia, ya, sudah dinilai oleh perusahaan dengan informasi yang ada, ya, dan dengan menggunakan, nah kalau di perusahaan itu kan ada namanya business plan, ya. Jadi business plan minimal 12 bulan ke depan itu sudah ada, ya. Itu minimal dalam satu tahun business plan bahwa proyeksi kegiatan perusahaan baik dari sisi kegiatan utama pemasaran, ya, produksi, ya, terus kas dan pelaporan keuangan itu disusun dalam minimal 12 bulan ke depan, dalam satu tahun ke depan minimal, ya. Kalau di industri di beberapa perusahaan bahkan ada sifatnya yang tahunan, ada yang sifatnya yang 5 tahunan, ya. Ada yang namanya rencana kerja anggaran perusahaan yang sifatnya tahunan, ada namanya RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, ya, yaitu basisnya adalah 5 tahun ke depan, ya. Nah, ini minimal sudah dibuat. Biasanya kalau itu sudah disusun di periode Oktober November sudah ada itunya bisnis plan-nya, ya. Sehingga tinggal disahkan biasanya di Januari sudah disahkan oleh rapat umum pemegang saham, ya. Sehingga itu menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja di 2021, ya. Itu penilaiannya sudah dilakukan dalam tadi, ya, asumsi kelangsungan usaha itu di dalam bisnis plan tersebut atau rencana kerja anggaran perusahaan, gitu. Nah, ini dalam melakukan penilaian atas kemampuan usaha dalam melanjutkan kelangsungannya, ya, tentunya manajemen harus mempertimbangkan kondisi ketidakpastian ekonomi, ya, dan volatilitas pasar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kondisinya sekarang, ya. Untuk melakukan penilaian kemampuan dalam melanjutkan kelangsungan usahanya, tentunya salah satu indikator yang harus diperhatikan juga adalah mengenai ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, ya. Ini penting sekali nanti ketika nanti auditor yang melakukan penilaian daripada kemampuan yang sudah penilaian dilakukan oleh manajemen, maka hal ini juga menjadi pertanyaan utama. Apakah penilaian yang dilakukan sudah mempertimbangkan hal-hal ini, ya, ketidakpastian ekonomi dan kualitas yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sehingga ini relevan dengan kondisi yang saat ini, ya. Ini salah satu unsur utama untuk melakukan penilaian yang dilakukan oleh manajemen, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, penilaian mungkin yang mempertimbangkan ini pertimbangan yang mungkin yang kondisi COVID-19, ya. Apakah perusahaan memiliki kas yang cukup dan fasilitas pinjaman kredit yang tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, ya. Apakah perusahaan memiliki kas yang cukup dan fasilitas pinjaman kredit yang tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, ya. Ini salah satu mungkin yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan penilaian kelangsungan usaha, ya. Terus selanjutnya ini tindakan lebih lanjut diperlukan oleh manajemen untuk memungkinkan entitas menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, ketika ada kewajibannya jatuh tempo, apakah memungkinkan perusahaan menghasilkan kas yang cukup untuk memenuhi itu, ya. Menghasilkan kas itu kan berasal dari penjualan dan penerimaan piutang, ya, atau mungkin dari sumber yang lain, ya, misalnya dari pinjaman, ya kan.
Terus dapat melakukan negosiasi dengan pemberi pinjaman untuk merestrukturisasi dan fasilitas pinjaman. Ya, ini perusahaan akan melakukan negosiasi dengan pemberi pinjaman untuk merestrukturisasi atau meningkatkan fasilitas pinjaman. Jadi kalau pinjaman yang mau akan jatuh tempo, misalnya, bagaimana perusahaan bisa melakukan restrukturisasi, ya, baik itu dari sisi jangka waktu pinjamannya ataupun jumlah angsurannya, ya. Ini melakukan restrukturisasi. Terus dapat melakukan restrukturisasi operasi untuk mengurangi biaya operasi, ya. Kalau perusahaan itu terdiri beberapa operasi, ya, beberapa lini operasi, dan beberapa lini operasi ini memang menurun, ya. Nah, ini direstrukturisasi, mungkin digabungkan dengan operasi yang lain sehingga dapat mengurangi biaya operasi, ya. Ini restrukturisasi operasi. Yang selanjutnya menunda belanja modal, ya. Mungkin dulu sudah ada rencana untuk penambahan belanja modal, misalnya pembelian aset, ya, pembelian alat produksi, ya, ini ditunda, ya, pada saat ini, ya. Terus yang selanjutnya mencari dukungan keuangan dari pemegang saham. Nah, ya, ini masalah dukungan dana, bagaimana pemegang saham, apakah pemegang sahamnya siap support untuk mendukung perusahaan, ya, atau ada program-program pemerintah yang dirancang untuk mendukung bisnis. Ya. Kita tahu bahwa Presiden juga meluncurkan program-program mengenai untuk stimulus-stimulus, ya, yang diberikan untuk merancang untuk bisnis itu menjadi lebih berkembang. Nah, ini penggunaan program pemerintah. Ya. Nah, di dalam PSAK 8 paragraf 14, ya, entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar pelanggaran usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi, ya, atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Ya. Jadi apabila dalam periode setelah laporan keuangan, periode setelah 31 Desember 2020, ya, kemudian entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar pelanggaran usaha, ya, ditemukan adanya bukti bahwa entitas akan dilikuidasi. Jadi setelah 2020, misalnya di 2021, ternyata perusahaan akan dilikuidasi, ya, berdasarkan situasi dan kondisi, pemegang saham akhirnya memutuskan untuk perusahaan dilikuidasi di 2021. Maka dengan demikian, ini adalah peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh terhadap laporan keuangan 2020. Ya. Jadi laporan keuangan 2020-nya berarti tidak lagi menggunakan basis kelangsungan usaha, tapi menggunakan basis likuidasian. Ya. Walaupun keputusan itu ada di 2021. Ya. Ini menurut PSAK 8 paragraf 14. Ya. Nah, itu adalah dari sisi standar akuntansi, ya, dari sisi standar akuntansi mengenai kelangsungan usaha. Nah, selanjutnya dari sisi audit, ya, standar audit, ya, 570 mengenai kelangsungan usaha. Jadi sebenarnya kalau dari sisi going concern itu lakukan perencanaan audit, ya. Nah, di perencanaan audit itu sesuai dengan SA 300, ya. Jadi auditor wajib melakukan perencanaan audit, ya. Di dalam perencanaan audit itu menggali informasi mengenai ya, di situ ada kelangsungan usaha dan juga ada analisa resiko keuangan yang digunakan dalam menilai tentang kelangsungan usaha pada saat audit, ya. Jadi auditor menggunakan tools, pertama menggunakan tools informasi kuantitatif, ya, dari laporan keuangan, ya. Itu ada rasio-rasio yang digunakan, misalnya rasio likuiditas, ya, current ratio, ya, quick ratio, ya, itu rasio-rasio likuiditas yang digunakan. Terus juga ada rasio probabilitas mengenai DER, ya, debt equity rasionya, ya, terus juga rasio yang lain. Terus juga melihat dari kondisi laporan keuangan, ya, misalnya apakah laporan keuangan mengalami defisiensi modal, jadi modalnya itu minus, jadi modal disetor itu lebih kecil daripada kerugian laba ditahannya, yaitu mengalami defisiensi modal. Key point, ya, waktu
informasi awal ketika auditor melakukan perencanaan audit. Ya. Nah ini, sesuai dengan standar audit 570, jadi tanggung jawab auditor itu memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ya, jadi tanggung jawab auditor ini bukan menyiapkan penilaian kelangsungan usaha ya. Yang tanggung jawab itu adalah manajemen. Auditor hanya menilai ya, berdasarkan bukti-bukti yang cukup yang tepat ya, mengenai apakah kelangsungan usaha institusional manajemen itu yang laporan keuangan, apakah terdapat suatu kepastian material atau tidak ya dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi nah ini, jadi sebenarnya auditor hanya menguji penilaian yang dilakukan oleh manajemen asumsi kelangsungan yang ada dalam laporan keuangan. Dengan apa? Nah, ini memperoleh bukti audit. Nah, bukti audit itu ya, bisa itu ada bukti yang sifatnya itu analitis ya, dari analitis laporan keuangan kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan diskusi ya dengan top manajemen ya. Ini adalah salah satu mengumpulkan bukti ya, bukti auditnya ya. Nanti ada bukti-bukti auditnya, ada tahap-tahapan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji dari asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen ini ya. Misalnya pertama adalah mengenai data laporan keuangan ya, kemudian dianalisa dengan pendekatan prosedur analitis ya. Itu salah satu prosedur audit namanya prosedur analitis ya. Terus permintaan dokumen seperti business plan ya atau RKP ya. Kemudian melakukan review atas business plan itu ya. Apakah relevan tidak dengan kondisi saat ini? Jangan-jangan business plan itu sudah disusun di tahun yang lalu yang belum di business plan-nya. Apakah relevan atau tidak? Apakah akan tepat atau tidak untuk digunakan di 2020 dan 2021 ya. Itu. Nah, selanjutnya tujuan audit untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. Nah, ini ya bukti yang cukup. Jadi ini auditor memperoleh bukti mengumpulkan bukti yang ada berkaitan dengan asumsi ini. Selanjutnya menyimpulkan dari bukti itu disimpulkan apakah terdapat suatu kepastian material ya atau tentang entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dari bukti-bukti yang ada ya, baik itu bukti kuantitatif dan kualitatif ya, nanti disamarikan ya, apakah ini di perusahaan ini memiliki suatu kepastian yang material atau tidak ya. Dan kalau itu sudah ada dampak material, bagaimana dampaknya terhadap laporan auditor ya, terhadap opini auditornya, terhadap opininya ya, dampak tersebut. Tentunya hal ini pasti ya, ketika ada temuan-temuan yang terjadi itu didiskusikan dengan manajemen ya, dan juga terhadap dengan yang mempunyai tanggung jawab terhadap governance atau TCWG ya. Terus who charge with the governance ya, seperti komite audit ya. Nah itu sudah didiskusikan mengenai hal ini ya. Dan pada akhirnya apakah ini berpengaruh pada laporan audit atau tidak ya. Jadi prosesnya seperti itu untuk opini auditnya. Ya. Nah ini ada beberapa checklist ya yang menjadi guidance dari pedoman daripada auditor untuk melakukan penilaian terhadap kelangsungan usaha dari perusahaan. Ya. Pertama, apakah anggaran dan proyeksi 2020 dan 2021 yang telah disusun dalam tahun 2019 masih relevan atau tidak? Ya. Jadi anggaran yang disusun di proyeksi 2020 dan 2021, misalnya 2020 ada penyesuaian ya, karena terjadinya COVID, kan COVID mulai Maret, harusnya perusahaan melakukan penyesuaian anggaran dan proyeksi ya. Karena yang 2020 kan disusun 2019 pada saat normal. Nah, harusnya di 2020 itu ada revisi ya. Dan di 2021 ini menggunakan proyeksi yang kondisi sekarang di tahun 2020 terjadi ya. Bukan di 2019 ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ketika melakukan ini ya. Terus apakah entitas memiliki akses ke likuiditas ya? Jadi apakah perusahaan mempunyai akses ke likuiditas misalnya dia memiliki
akses ke pinjaman bank, ada komitmen kepada kreditor ya, ada fasilitas perusahaan yang bisa dipakai untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menjadwal ulang pembayaran? Nah, untuk ada baik itu jadwalan penjadwalan kepada supplier, misalnya ada aging, ada aging yang akan jatuh tempo, ya. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kemampuan kas perusahaan. Apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk menjadwal ulang, dan bernegosiasi kepada kreditor untuk melakukan penjadwalan pembayaran, ya. Apakah pasokan perusahaan telah terganggu? Apakah rantai pasok, ya, misalnya pasokan daripada material, ya, bahan baku, ya, sampai yang disuplai oleh supplier, apakah terganggu atau tidak, ya. Kalau ini terganggu, ya itu menjadi salah satu concern mengenai kelangsungan usaha. Kalau terganggu kan pasti operasi usaha akan terganggu, ya. Apakah selama periode berapa lama perusahaan memperkirakan distribusi COVID-19 ada? Nah, perusahaan mempunyai estimasi mengenai kondisi pandemi ini, kapan akan distribusinya akan berakhir, ya kan? Di 2021 kan akan mulai ada vaksinasi, walaupun memang di Indonesia kan ininya sekitar 1,5 tahun ya untuk vaksinasi. Tapi kan walaupun Presiden meminta untuk dalam 1 tahun itu selesai, pastinya ini kan bertahap, ya, tidak langsung. Jadi COVID-19-nya ini kan belum tentu hilang secara keseluruhan, ya. Jadi memang bertahap, ya. Terus bagaimana basis pelanggan yang terpengaruh, ya. Jadi pelanggan-pelanggan mana bisa perusahaan itu mengklaster pelanggan-pelanggan yang terpengaruh mana saja. Apakah ini mempengaruhi penjualan di masa depan? Nah, pelanggan-pelanggan, apakah itu pelanggan utama atau bukan? Kalau pelanggan utama, maka apakah mempengaruhi penjualan nggak di masa depan? Jika tidak mempengaruhi penjualan masa mendatang, apakah ini akan menghasilkan tingkat gagal bayar yang lebih tinggi? Ya, nah, ini kalau dia mempengaruhi penjualan masa depan, bagaimana kolektibilitas dari hasilnya dari piutang itu? Apakah ada kemungkinan tingkat bayar yang tinggi? Ya, ini juga salah satu menjadi checklist dalam pertanyaan going concern. Ya. Terus apa dampaknya terhadap karyawan dan imbalan kerja? Ya. Ya, kalau kondisi usaha menurun terus, apa langkah-langkah perusahaan terhadap karyawan? Apakah dirumahkan sebagian atau ada program PHK atau sebagainya? Dan bagaimana dengan imbalan kerjanya? Ya, dengan pembayaran pesangonnya, ya kan? Dengan tunjangan-tunjangan karyawan. Nah, ini, ya. Bagaimana dampaknya? Terus seberapa cepat entitas dapat mencapai kapasitas produksi normal kembali? Nanti kalau suatu kondisinya normal, berapa cepat dia menyesuaikan dengan kembali kepada normal, seberapa cepat? Nah, itu juga harus dinilai dalam penilaian kelangsungan usaha oleh manajemen. Terus apakah ada perubahan dalam struktur biaya overhead? Ya. Biaya overheadnya apakah ada perubahan, ya? Terutama kalau sekarang, ya, terutama untuk industri konstruksi yang saya tahu bahwa karena adanya pembatasan jumlah karyawan, ya, yang bekerja di dalam lapangan itu, sehingga juga ini akan memakan waktu yang lebih lama proyek-proyek itu dan akan meningkatkan biaya overhead tentunya, ya. Jadi tadinya diperkirakan 1 bulan bisa jadi mundur karena karena situasi seperti ini, ada pembatasan jam kerja, ya, ada pembatasan jumlah orang yang bekerja, maka proyek yang tadinya harus selesai 1 bulan bisa menjadi 2 bulan. Nah, itu kan menambah biaya overhead, ya. Terus perubahan pasar yang berdampak pada impor, ekspor bahan baku dan barang, ya. Perubahan pasar, ya kan, impor dan ekspor juga akan berubah, ya, impor bahan baku. Apakah pembatasan perjalanan penutupan perbatasan diberikan berdampak material pada kemampuan untuk beroperasi dan mencapai tujuan bisnis? Karena negara-negara juga negara yang lain melakukan pembatasan-pembatasan, ya. Jadi salah satu contoh misalnya nunggu impor karena di sana ada pembatasan sehingga waktunya akan lebih lama, ya. Ada PSBB di negaranya atau lockdown, ya, kebutuhan bahan baku impornya jadi akan lebih lama datangnya, ya. Ini atau mungkin impornya akan berubah dari negara A pindah ke negara yang lain, ya. Terus dampak atas perubahan harga komoditas, ya, harga komoditas terutama misalnya minyak, ya, harga komoditas dunia, ya, seperti karet, ya, atau yang lainnya, ya. Nah, ini juga apakah dampak perubahan itu berpengaruh tidak terhadap perusahaan, ya. Misalnya kalau perusahaannya itu banyak mengambilkan komoditas
misalnya karet misalnya, nah ini harga karet itu bagaimana? Apakah berdampak tidak dalam operasi perusahaan, misalnya harganya meninggi atau menurun, ya kan? Nah, ini juga dampak atas perubahan harga komoditas. Terus dampak kekurangan tenaga kerja karena sakit, ya, karena adanya pandemi mungkin di suatu perusahaan itu ada klaster-klaster COVID, ya, ada yang sakit di rumah kan, masalah sakitnya kan bisa 14 hari harus isolasi mandiri kan, ya, atau bisa lebih dari itu. Nah ini kan menjadi ada dampak kekurangan tenaga kerja, ya. Nah, jadi apakah operasi akan berkena dampak material oleh kendala atau dampak lain pada sumber daya manusia dan produktivitas? Nah ini pengaruhnya ke produktivitas. Nah, apakah karena adanya tenaga kerja yang sakit itu, bagaimana dengan produktivitas perusahaannya? Dan keseluruhan semuanya apa dampaknya terhadap bisnis? Ya. Pada akhirnya bagaimana dampaknya terhadap bisnis perusahaan itu? Ya. Nah ini kondisi saat ini COVID ini. Inilah menjadi salah satu indikator yang ditanyakan ketika melakukan penilaian atas going concern. Nah selanjutnya mengenai opini audit, ya. Nah sebenarnya di dalam ini kelangsungan usaha ini, ya, ada beberapa opini audit. Yang pertama adalah opini tanpa modifikasian, ya, opini tanpa modifikasian dengan pencantuman paragraf penekanan suatu hal. Opini tanpa modifikasian itu adalah unqualified opinion, wajar dengan pengecualiannya. Istilahnya sekarang opini tanpa modifikasian. Dengan pencantuman paragraf penekanan suatu hal. Jadi ada paragraf setelah opini itu, ada penekanan suatu hal atau emphasis of matter namanya. Ya. Ini kondisinya digunakan apabila, ya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, ya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, ya. Jadi di perusahaan itu, ya, ada asumsi kelangsungannya usahanya sudah tepat. Jadi manajemen sudah mengidentifikasi masalah-masalah going concern dan mitigasi risikonya dan langkah-langkah yang diambil, ya. Dan itu diuji oleh auditor dan menurut auditor langkah-langkahnya sudah tepat. Ya. Maka opini ini diberikan kepada maka opininya adalah opini dengan opini tanpa modifikasian atau opini wajar dan pengecualian dengan adanya tambahan paragraf penekanan suatu hal atau emphasis of matter, ya. Jadi kalau opini wajar dan pengecualian, kalau opini biasa, ya, di atasnya, ya, saya tidak cantumkan opininya, ya, opini wajar dalam satu opini wajar tanpa pengecualian, ya. Tapi yang saya contohkan adalah mengenai contoh paragraf penekanan atas suatu halnya. Nah, pada saat ini dicontohkan di dalam SA 570 ini, misalnya, ini paragraf penekanan suatu halnya adalah tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami membawa perhatian saudara pada catatan X. Jadi di laporan keuangannya sudah ada catatan X, ya, mengenai going concern atau kelangsungan usaha. Atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan rugi bersih sebesar RPX, ya, ini contohnya, ya, ini contoh, ya, ilustrasinya. RPXX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dan, ya, rehabilitas jasa perusahaan melebihi total asetnya sebesar RPYY. Ya. Jadi rehabilitasnya itu lebih tinggi daripada asetnya, total asetnya. Ya. Kondisi tersebut bersama dengan hal lain sebagaimana dijelaskan dalam catatan X mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat usahanya. Ya. Ya. Jadi ini emphasis of matter atau penekanan suatu hal ini diberikan oleh di opini auditor berkaitan dengan kondisi auditinya, ya, dengan kondisi auditinya. Jadi itu dalam opini audit ada dua. Yang satu namanya paragraf penekanan suatu hal atau emphasis of matter. Yang satu lagi adalah paragraf hal lain atau other matters. Ya. Kalau other matters itu di bawah opini ada namanya other matters, itu berkaitan dengan pekerjaan auditornya. Ya. Itu adalah emphasis of matter yang berkaitan dengan kondisi perusahaan, ya. Yang kedua namanya others matter atau hal lain, itu berkaitan dengan pekerjaan auditornya. Contoh mengenai hal lain itu berkaitan misalnya auditor itu adalah auditor pertama untuk melakukan audit di perusahaan itu tahun 2020. Ya. Maka di dalam paragraf hal lain dia akan menyebutkan bahwa laporan keuangan tahun 2019, ya, itu telah diaudit oleh kantor akuntan publik X misalnya. Ya, yang telah menerbitkan laporan keuangannya, laporan opini auditnya, tanggal berapa, nomor nilai dengan opini apa. Ya, sehingga dengan demikian si pembaca laporan keuangan, ya,
itu sudah akan memahami ketika membaca laporan auditor itu di paragraf A lain bahwa yang melakukan audit tahun ini ada auditor baru, ya, bukan auditor sebelumnya. Karena laporan keuangan 2019 sebagai komparasi laporan 2020, gitu. Ya. Nah, kalau yang ini paragraf penekanan suatu hal ini adalah kondisi agar pembaca laporan keuangan sudah memahami kondisi perusahaan, ya, dari laporan auditor di depan, ya, dari laporan auditornya. Ya. Ini sudah tahu kondisinya. Ya. Ini kondisi di perusahaan itu, namanya emphasis of matter. Ya. Nah, selanjutnya adalah opini dengan modifikasian. Jadi selain opini tanpa modifikasian, tadi unqualified opinion atau wajar dengan pengecualian, ya, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP atau unqualified opinion. Yang kedua ini adalah opini dengan modifikasian, ya, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Ya, ya. Jadi ini opini dengan pengecualian ini kondisinya pengungkapan yang wajar dicantumkan dalam laporan keuangan, ya. Jadi pengungkapan berkaitan dengan kelangsungan usaha tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan nggak mau, misalnya kan, saya nggak mau ada catatan mengenai kelangsungan usaha di dalam laporan keuangan, misalnya. Terus yang selanjutnya adalah pembatasan ruang lingkup, ya. Ketika manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Ya, jadi ketika auditor nanya, ada nggak penilaian kelangsungan usaha? Misalnya ada business plan kah, ya, ada laporan mitigasi risiko, perusahaan tidak membuat, ya, nah, itu juga menjadi concern. Ya. Atau dia membuat tapi auditor merasa ini kurang laporannya, ya, lengkapi misalnya, tapi perusahaan tidak mau membuat. Nah, ini opininya dengan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Ya. Nah, dalam menyusun wajar dengan pengecualian, dalam opininya pertama harus dibuat basis untuk opini wajar dengan pengecualian, basisnya. Atau alasannya kenapa ini contohnya misalnya, ya, perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah utang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 2021, ya, misalnya. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Jadi sudah jatuh tempo, tapi perusahaan belum mampu untuk bayar dan dia juga belum mampu untuk menegosiasi, ya, atau dia memperoleh pendanaan pengganti. Ya. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak merealisasikan asetnya, jadi menjual asetnya dan melunasi kewajiban untuk membayar kewajibannya dalam kegiatan bisnis normal, seperti bisnis normal. Jadi, laporan keuangan dan catatan atas laporan terkait tidak mengungkapkan fakta tersebut sepenuhnya. Jadi fakta ini ada, tapi perusahaan tidak mau dicatat dalam catatan laporan keuangan, ya, dalam bagian dari laporan keuangan. Oke. Terus itu tadi basisnya. Selanjutnya adalah opininya. Ya. Terus opininya menurut pendapat kami, Pak Saifudin, kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap. Pak Saifudin, ya, maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik. Ya. Opini dulu tentang para bisnis untuk opini wajar dengan baik, Pak. Laporan keuangan menunjukkan secara wajar dalam hal semua yang material posisi keuangan perusahaan 2010 serta kinerja keuangan dan arus kas terakhir untuk tahun 2000 pada tanggal tersebut, ya, 2001. Ini adalah opini wajar dengan pengecualian. Ya. Selanjutnya adalah basis opini tidak wajar. Kalau tidak wajar ini tidak dicantumkan dalam laporan, tapi dia bentuknya pervasif, merambat kemana-mana. Jadi dampaknya itu banyak. Nah, ini adalah opininya dengan opini adverse, tidak wajar. Ya. Ini contoh opini tidak wajar. Saya akan skip saja, ya. Selanjutnya adalah dengan disclaimer. Kalau dijelaskan keengganan manajemen membuat memperluas catat penilaian, tapi dampaknya pervasif, ya. Ini dampaknya tidak memberikan pendapat. Maka ini ada namanya pembatasan ruang lingkup, ya. Maka basis opininya ada ini disclaimer. Yang terakhir adalah, ya, ada opini dengan basis likuidasi. Nah, ini. Jadi kalau perusahaan ini tidak menggunakan suatu basis kelangsungan usaha, maka opini auditnya pun akan berubah. Nah, ini disebutkan dalam contoh ini, misalnya sebagai catatan X, laporan keuangan ini, perusahaan menjadi likuidasi pada tanggal kapan, ya.
menetapkan likuidasi dalam waktu dekat. Akibatnya, perusahaan telah mengubah basis akuntansi untuk periode setelah ini dari basis kelangsungan usaha sebagai ditentukan oleh standar akuntansi keuangan Indonesia menjadi basis likuidasi. Nah, pendapat kami tidak dimodifikasi sehingga dengan masalah ini. Jadi kalau perusahaan dilikuidasi tapi basisnya menggunakan basis likuidasi, maka opininya juga opininya dengan basis likuidasi dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Nah, begitu dari saya Pak Amrijang. Ya, terima kasih Pak Ahmad Safudin.